bercanda. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan saya Ria Mauli Grace Tiovana Baban dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stampu 2024 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Nah, pernahkah kamu mendengar kata dari frasa? Dalam video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang frasa, mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, contoh, serta bakal masuk ke dalam soal-soalnya. Yuk kita simak dengan baik. Yang pertama itu adalah pengertian dari frasa. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan frasa. Nah, frasa ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang menentukan satu kesatuan makna, namun tidak membentuk kalimat sempurna. Kita akan mendengar dari beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama itu dari Ramlan 1987 yang mengatakan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi dalam klausa. Nah, pendapat para ahli selanjutnya itu adalah Krida Laksana pada tahun 2008 yang mendefinisikan frasa sebagai satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada pendapat dari Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2003 dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif dan berfungsi sebagai satu unsur dalam kalimat. Nah, itulah pengertian tentang frasa dari menurut para ahli dan menurut pendapat sendiri. Nah, materi selanjutnya adalah jenis-jenis frasa. Nah, jenis-jenis frasa ini dia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan kelas katanya dan berdasarkan hubungan antar unsur dalam frasa. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama itu tentang berdasarkan kelas katanya. Nah, klasifikasi ini didasarkan pada jenis kata yang menjadi inti frasa, yaitu kata yang menentukan fungsi keseluruhan frasa. Yang pertama itu adalah frasa nomina, inti atau kata benda. Frasa ini memiliki kata benda sebagai inti, biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Contohnya itu buku baru. Buku adalah kata benda, inti dari frasa. Anak kecil. Anak adalah inti yang dijelaskan oleh kecil. Nah, yang kedua itu adalah frasa verba. Intinya adalah kata kerja. Ini adalah termasuk dalam kata kerja. Frasa yang inti atau unsur pokoknya adalah kata kerja, digunakan sebagai predikat dalam kalimat. Contoh, sedang tidur. Tidur adalah kata kerja, sedangkan sedang sebagai penanda waktu. Kemudian itu adalah akan pergi, di mana pergi sebagai inti, akan sebagai keterangan waktunya. Nah, yang ketiga itu adalah frasa adjektiva, di mana katanya ini adalah kata sifat. Frasa dengan kata sifat sebagai inti biasanya menerangkan nomina. Contohnya itu sangat indah. Indah adalah kata sifat, sangat memperkuat maknanya. Yang kedua itu terlalu mahal. Mahal sebagai inti dan terlalu sebagai penguatnya. Yang terakhir itu adalah frasa adverbia atau kata keterangan, di mana frasa ini berinti pada kata keterangan digunakan untuk menerangkan verba, adjektiva, atau frasa lainnya. Contoh, dengan cepat. Cepat adalah keterangan cara dengan alat sebagai pendukung. Dan yang terakhir itulah sangat jauh. Jauh adalah keterangan tempat, sangat sebagai penguat. Nah, kemudian itu yang jelas itu adalah frasa preposisional, mengandung preposisi. Frasa ini dimulai dengan preposisi atau kata depan dan diikuti unsur lain, biasanya berfungsi sebagai keterangan tempat, waktu, alat, dan sebagainya. Contohnya itu ke pasar. Ke adalah preposisi, pasar sebagai objek tujuannya. Dan yang terakhir itu adalah dari rumah, dari menunjukkan asal, rumah sebagai tempatnya. Itulah dia yang pada jenis pertama itu berdasarkan kelas kata ada 5. Yang tadi itu adalah nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan preposisi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas berdasarkan hubungan unsur ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah frasa endosentris, di mana unsur-unsurnya saling mendukung dan membentuk satu fungsi yang utuh dalam kalimat.
bisa diganti oleh salah satu unsurnya, terutama inti, tanpa mengubah struktur dasar kalimatnya. Contohnya itu adalah rumah besar. Rumah adalah inti, bisa berdiri sendiri. Sangat cantik, cantik sebagai inti, bisa digunakan sendiri. Kemudian itu ada frasa eksosentris, di mana unsur-unsurnya tidak bisa saling menggantikan dan tidak ada inti yang jelas. Tidak bisa digantikan oleh salah satu unsurnya saja tanpa mengubah makna atau strukturnya. Nah, biasanya mengandung preposisi dan konjungsi. Contohnya itu adalah di rumah. Tidak bisa hanya di atau rumah, harus bersamaan agar makna lengkap. Contohnya itu tidak bisa di doang dan tidak bisa rumah aja. Nah, itulah dia tentang jenis frasa yang berdasarkan hubungan unsurnya. Nah, itulah dia tentang jenis frasa yang berdasarkan hubungan unsurnya. Ada dua, yaitu endosentris dan eksosentris. Mengapa berdasarkan hubungan unsur ini diklasifikasikan ini berdasarkan hubungan antar kata-kata membentuk frasa? Apakah saling mendukung atau tidak? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ciri-ciri dari frasa. Nah, dalam ciri-ciri dalam frasa ini ada 4. Yang pertama kita akan membahas secara rinci. Pertama itu ada dia terdiri dari 2 kata atau lebih, di mana frasa adalah satuan gramatikal yang dibentuk oleh 2 kata atau lebih yang membentuk satu makna tertentu. Misalnya, rumah sakit, siswa pintar, dan sangat indah. Di mana kata-kata tersebut bekerja sama membentuk satu kesatuan arti, bukan berdiri sendiri. Nah, selanjutnya itu ada tidak memiliki predikat sendiri, di mana frasa bukan kalimat, sehingga tidak mengandung predikat secara utuh. Contohnya itu adalah buku tebal. Nah, bukan kalimat karena tidak ada predikatnya. Yang kedua itu makanan lezat, belum lengkap sebagai pernyataan atau informasi, tidak jelas makanan apa yang lezat. Contohnya, makanan lezat, nasi goreng adalah makanan yang lezat. Contohnya, ini dia hanya makanan lezat, jadi belum sebagai pernyataan atau sebuah informasi. Nah, selanjutnya itu ada bersifat non-predikatif, tidak bisa berdiri sebagai kalimat, di mana karena tidak memiliki unsur predikat, frasa tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh. Frasa hanya bisa menjadi bagian dari kalimat seperti subjek, objek, atau keterangan. Contohnya itu, frasanya itu adalah guru bijak, bukan kalimat. Baru menjadi kalimat bila ditambah predikat seperti guru bijak itu dihormati murid-muridnya. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir memiliki satu makna kesatuan, di mana meskipun terdiri dari beberapa kata, frasa menyampaikan satu makna utuh. Makna tersebut kadang tidak bisa diartikan sebagai lepas dari masing-masing katanya. Contohnya itu adalah orang tua. Maknanya bukan orang yang tua, melainkan tetapi merujuk pada ayah dan ibu. Makna ini adalah idiomatik. Nah, itulah dari ciri-ciri dari frasa tersebut. Nah, contoh dari kalimat berfrasa ini, contoh kalimat yang menggunakan frasa yang pertamanya itu, ia membeli rumah besar di kota itu. Ini adalah frasa nomina. Kemudian itu, mereka sedang belajar di perpustakaan. Ini adalah frasa verba. Dan yang terakhir itu adalah gadis itu sangat cantik, karena ini adalah frasa adjektiva. Nah, itu dia penjelasan saya tentang frasa. Sekarang kamu sudah tahu apa itu frasa, ciri-ciri frasa, jenis frasa, bahkan tentang contoh frasanya. Frasa sangat penting dalam membentuk struktur kalimat yang baik. Nah, kita udah memahami apa itu tadi tentang pengertian tentang frasa. Jadi kita sudah bisa mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan pada video materi selanjutnya. Sekian dari video saya. Jikalau ada kesalahan dalam tutur kata, perilaku, bahkan ucapan saya yang tidak disengaja, mohon maaf. Sampai ketemu di topik selanjutnya. See you!